Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Baik, kalau boleh tahu dengan anak siapa? Saya dengan Tita, Bu. Baik, anak Tita. Mungkin kedatangannya di sini ingin melakukan konseling ya? Ya, Bu, betul. Baik, sebelum melakukan konseling, mungkin Ibu boleh nggak jelaskan kepada anak Tita asas-asas dalam konseling? Ya, Bu, boleh, Bu. Baik, nah asas pertama yang ada dalam konseling itu yang pertama empati dan validasi. Nah, jadi Ibu menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap bagaimana sih perasaan Tita yang menciptakan rasa aman bagi Tita dan juga dihargai dalam sesi konseling ini. Nah, kedua yaitu asas keterlibatan atau spiritual. Nah, jadi Ibu akan menggunakan referensi yang Ibu berikan kepada Tita untuk menguatkan Tita dan juga memberikan perspektif spiritual kepada Tita. Yang ketiga yaitu asas penerimaan. Nah, jadi Ibu menerima Tita tanpa persyaratan, yang dimana Ibu juga menerima perasaan Tita tanpa menghakimi atau memberi ruang bagi Tita untuk mengungkapkan apa yang Tita rasakan. Yang keempat yaitu asas kolaborasi. Nah, jadi nanti Ibu akan membantu juga memberi solusi kepada Tita dengan nasihat atau dukungan yang membimbing untuk bertindak sesuai dengan prinsip dan nilai Tita sendiri. Nah, yang kelima itu asas pemberdayaan. Jadi Ibu akan memberi Tita seperti bagaimana kelanjutan Tita selanjutnya setelah menyelesaikan konseling ini. Bagaimana Tita, apakah sudah paham? Ya, Bu. Paham, Bu. Baik, kita langsung saja dengan sesi konselingnya. Nah, sebelum itu boleh Ibu tahu apa kabar Tita hari ini? Saya baik, Bu. Tapi kalau boleh jujur, saya masih merasa berat setelah kehilangan ayah saya, Bu. Saya turut berduka atas kepergian ayah Tita ya. Kehilangan orang tua juga merupakan ujian yang sangat besar. Boleh Tita ceritakan bagaimana perasaan anak Tita belakangan ini? Baik, Bu. Untuk belakangan ini saya merasa kosong, Bu, karena saya merasa ayah saya selalu ada untuk saya, memberikan dukungan tanpa syarat. Ketika saya menghadapi masalah, beliau selalu memberi nasihat yang penuh hikmah. Sekarang setiap kali saya mengingat kenangan itu, saya merasa sangat sedih seperti kehilangan arah. Saya tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup tanpa beliau di samping saya. Baik, nah perasaan sedih dan kosong yang kayak anak kita rasakan itu kayak hal yang sangat wajar, terutama karena ayah kita yang kayak begitu penting dalam hidup kita. Nah, kehilangan orang yang penting dalam kita itu pasti sangat mendalam sakitnya. Nah, bahkan dalam sejarah kehidupan Rasulullah sendiri, beliau kayak sendiri sangat merasakan kesedihan ketika kehilangan orang-orang yang sangat beliau cintai, seperti ibunya, pamannya, Abu Thalib, dan juga istrinya Khadijah. Nah, jadi kesedihan yang kita alami sangat besar terhadap mungkin kesedihan yang kita alami dalam bentuk dari penghormatan dan cinta yang sangat besar terhadap ayah Nak Tita. Jadi mungkin apa sih hal yang paling Nak Tita rindukan di ayah Tita? Saya sangat merindukan nasihat-nasihat ayah saya, Bu. Ayah saya selalu memberi saya kekuatan untuk terus maju, terutama ketika saya merasa lelah atau kehilangan harapan. Saya merasa seperti kehilangan arah sekarang karena beliau adalah tempat saya untuk berpegangan selama ini. Baik, nah rasa rindu yang mungkin Nak Tita tunjukkan betapa besarnya peran ayah Nak Tita dalam hidup Tita, yang terkadang kehilangan seseorang begitu penting yang membuat kita merasa goyah, bahkan langkah-langkah kehidupan kita
sehari-hari yang kita jalani terasa hampa. Tapi namun Nak Tita perlu ingat bahwa kehidupan bahwa meskipun ayah Nak Tita uh, sudah tiada uh, tapi cintanya tetap hidup dalam Nak Tita. Nah, Allah sendiri mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, yaitu sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi dalam setiap ujian ada kemudahan dan hikmah yang bisa kita ambil, meskipun tidak selalu mudah untuk kita pahami saat ini. Jadi menurut Nak Tita, apa sih hal yang paling sulit Nak Tita hadapi sekarang? Kalau hal yang paling sulit itu Bu, menerima kenyataan bahwa ayah saya sudah tidak ada Bu. Rasanya seperti ada sesuatu yang hilang dari hidup saya, dan saya khawatir apakah saya bisa tetap berbakti dan menjadi anak yang baik meskipun beliau tidak ada lagi di dunia ini. Nah, kekhawatiran yang Nak Tita rasakan itu merupakan bentuk cinta dan penghormatan yang dalam kepada ayah Nak Tita. Nah, tidak ada yang lebih besar dari jadi kekhawatiran yang Nak Tita rasakan adalah bentuk cinta dan penghormatan yang dalam kepada ayah Nak Tita. Nah, tidak ada yang lebih besar dari doa dan amal seseorang anak untuk orang tuanya. Nah, Rasulullah sendiri mengajarkan kita bahwa amal seorang anak tetap bisa menjadi pahala bagi orang tua, bagi orang tuanya yang sudah kayak meninggal begitu. Nah, Nak Tita bisa mendoakan beliau saat selesai sholat, melanjutkan kebaikan yang biasa ayah Nak Tita lakukan, dan atau juga bersedekah atas nama ayah Nak Tita. Nah, bahkan setiap langkah baik yang Nak Tita ambil, meskipun kayak bentuk hal kecil, bisa menjadi bentuk bakti yang sangat berarti bagi ayah Nak Tita nantinya. Nah, ini juga merupakan cara untuk Nak Tita terus menjaga hubungan dengan ayah Nak Tita meskipun ayah Nak Tita sudah tiada. Baik Bu, terima kasih sudah mengingatkan saya tentang itu. Tapi terkadang saya merasa sangat sedih dan cemas Bu. Apakah ini normal? Saya merasa seolah-olah saya tidak cukup berbuat baik selama ayah saya hidup, dan sekarang saya merasa terlambat. Nah, kayak perasaan yang sedih dan kecemasan yang Nak Tita alami itu kayak sangat normal dalam proses berduka. Nah, ketika seseorang yang kita cintai meninggalkan kita dalam kehidupan kita, perasaan itu kayak bisa muncul dalam berbagai bentuk, dari kesedihan yang mendalam hingga rasa bersalah karena kayak merasa belum cukup berbakti. Nah, tapi kayak yang perlu Nak Tita ingat adalah bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kita juga sebagai manusia yang penuh kekurangan. Nah, juga yang terpenting sekarang adalah bagaimana Nak Tita melanjutkan hidup dengan penuh niat baik untuk ayah Nak Tita, dan juga Nak Tita punya kesempatan untuk memperbanyak doa dan amal yang bisa menjadi hadiah untuk ayah Nak Tita nantinya. Dan juga jangan biarkan perasaan Nak Tita rasa bersalah Nak Tita menghalangi Nak Tita untuk terus berbuat baik ke depannya. Jadi Nak Tita fokus pada apa yang sekarang, dan juga bukan apa yang belum sempat Nak Tita lakukan. Saya mengerti Bu, tapi bagaimana caranya agar saya bisa menerima kenyataan ini dengan lebih ikhlas? Kadang saya merasa kesedihan ini tidak kunjung reda. Proses penerimaan kepergian seseorang memang memerlukan waktu, dan itu kayak tergantung pada diri sendiri, terutama pada Nak Tita. Jadi tidak ada waktu yang pasti untuk berduka. Yang penting adalah Nak Tita tidak memendam kesedihan Nak Tita
kita itu seorang diri. Jadi jangan ragu untuk berbicara kepada orang-orang terdekat Nak Tita, dan juga orang seperti keluarga Nak Tita, teman, sahabat, maupun orang-orang yang Nak Tita percayai. Nah, jadi berbagi perasaan bisa sangat membantu dalam proses penyembuhan. Nah, juga selain itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan dan ketabahan. Juga merupakan langkah yang sangat baik. Nah, salah satu doa yang mungkin bisa Nak Tita panjatkan nanti yaitu Allahumma ij'alni fi musibati waqfulu fi khair minha, yang artinya ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku dan gantilah dengan yang lebih baik. Jadi doa ini mengajarkan kita untuk mencari keberkahan dan kebaikan dalam setiap ujian yang Allah berikan. Nah, merenung dan mencari hikmah dari setiap peristiwa. Ini juga bisa membantu Nak Tita merasa lebih ikhlas dalam menghadapi kenyataan yang Nak Tita hadapi sekarang. Terima kasih Bu, terima kasih banyak atas doa dan nasihatnya. Tapi apakah wajar kalau saya merasa bahwa saya belum cukup berbakti selama beliau hidup? Perasaan bersalah itu justru menunjukkan betapa dalamnya cinta dan rasa hormat yang Nak Tita berikan kepada ayah Nak Tita. Itu kayak tanda bahwa Nak Tita ingin menjadi anak yang berbakti. Namun Nak Tita harus ingat bahwa hidup ini penuh dengan kesempatan, dan selama Nak Tita diberi hidup, anak Tita harus berbuat baik. Fokuslah pada hal-hal yang sekarang. Juga Nak Tita berdoa untuk ayah Nak Tita melanjutkan amal kebaikan beliau seperti itu. Terima kasih Bu, saya merasa lebih tenang setelah mendengarnya. Saya akan mulai memperbanyak doa dan mencoba melakukan kebaikan untuk ayah saya Bu. Itu hal yang keputusan yang sangat bijaksana. Jadi Nak Tita ingat bahwa setiap amal yang Nak Tita lakukan dengan niat ikhlas, baik untuk ayah Nak Tita ataupun orang lain, akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, kehidupan ini adalah titipan dari Allah, dan setiap kepergian adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Nah, ayah Nak Tita sendiri insya Allah akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya, dan Nak Tita pun harus tetap menjaga semangat untuk melanjutkan hidup dengan baik dan penuh kebahagiaan. Amin. Terima kasih banyak atas segala nasihat dan pengingatnya Bu. Saya merasa lebih diberdayakan untuk menjalani hari-hari saya dengan ikhlas. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya Nak. Jadi jangan ragu ya Nak dengan datang lagi kepada Ibu jika Nak Tita merasa perlu berbicara atau teman cerita ataupun berbagi perasaan. Ibu siap. Jadi semoga Allah memberikan Nak Tita ketabahan, kesabaran, dan terus memberikan Nak Tita kekuatan untuk melanjutkan untuk menjadi anak yang baik, soleha, dan juga semoga ayah Nak Tita mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya ya Nak. Amin Bu, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.